Selamat datang di channel YouTube Bang Deddy 94. Kali ini Bang Deddy akan membahas, kemarin Bang Deddy sekilas lihat video, katanya ada orang yang didenda PLN karena menggunakan PLTS ya. Tapi orang ini tidak menjelaskan secara detail menurutku. Dia cuma mengatakan karena saya menggunakan PLTS on grid, saya kena denda karena tidak boleh. Gini, yang pertama, PLTS on grid itu memang tidak boleh kecuali kamu memakai KWH Exim. Nah, bahasa simpelnya begini. Kalau PLTS on grid itu dia tidak menggunakan baterai teman-teman. Jadi dia harus dibantu dengan PLN juga. Kenapa tidak boleh kalau misalnya KWH biasa? Itu akan membuat KWH-nya cepat error. Itu makanya tidak boleh. Dan di situ tidak diterangkan teman-teman. Seakan-akan PLN itu jahat. Saya juga tidak membela PLN ya. Cuman posisinya menurut saya kurang netral aja. Atau mungkin mereka membuat videonya pada saat lagi emosi, saya nggak tahu. Tapi kalau teman-teman menggunakan PLTS off grid ya, PLTS off grid itu tidak menyangkut dengan PLN teman-teman. Teman-teman punya PLTS, punya charger control, langsung pakai baterai, itu nggak akan didenda PLN ya. Ini bahasa simpelnya teman-teman ya. Nah dia cuma menjelaskan on grid, off grid gitu. Jadi kan untuk orang awam kan cuman, apalagi orang-orang yang nggak paham kan, cuman baca-baca judul atau clickbait, berarti pakai PLTS itu bisa didenda. Enggak. Jadi saya mau mau meluruskan ini teman-teman ya. Nggak semuanya orang pakai PLTS itu didenda. Ini yang teman-teman harus pahami dulu ya. Yang kedua, pelajaran sesat lainnya katanya kalau pakai PLTS itu lebih murah. Tidak kawan. Tidak. Sejauh ini tenaga listrik yang paling murah adalah PLN. Kenapa? Kalau PLTS itu mahal sekali teman-teman. Ini ya, saya buat perbandingan aja ya. Untuk teman-teman menghidupkan 4 lampu, itu setidaknya menghabiskan 2 juta rupiah teman-teman. Itu belum ada beban lain seperti TV, kulkas, segala macam. Itu yang dasar aja teman-teman ya. 2 juta mungkin kurang ya. Nah, ini yang dasar mungkin PLTS, terus charger control ya, sama baterai atau aki. Itu aja mungkin udah habis lebih dari 2 juta. Itu tergantung baterai teman-teman ya. Kalau baterainya semakin besar, nanti kan semakin mahal. Berarti semakin banyak pemakaian kita teman-teman. Itu perbandingannya teman. Sangat mahal sekali teman-teman. Mereka ngomong murah tuh karena memang dia hobi teman-teman. Kalau hobi kan tidak mandang duit teman-teman. Jadi harus dibedakan ya. Jadi kalau misalnya ada yang mau selintas pikiran, ini saya mau menghemat listrik pakai PLTS, tidak teman-teman. Oke, jadi setelah dibeli, semuanya anggaplah teman-teman beli peralatan PLTS itu 50 juta ya, seluruh ya. Itu bisa tanpa PLN nih. Kalian tahu nggak perawatannya berapa? Lebih mahal teman-teman. Ada teman saya baru pakai 2 tahun, itu udah rusak baterainya, PLTS-nya harus dibersihin ya. Makanya kalau niat teman-teman untuk mengirit PLN untuk mengurangi biaya, itu salah teman-teman tujuannya. Tapi kalau teman-teman untuk hobi, karena yang kayak gitu tuh harus telaten teman-teman. PL, apa namanya? Panelnya tuh harus dibersihin. Kalau tidak dibersihin kan dia masuknya kurang gitu. Atau baterainya kita harus cek. Itu kan ada cara-caranya. Jadi kalau orang yang tidak terampil ini biasanya cuma mengejar murah aja, pakai hampir bersubsidi teman-teman kalau mau murah. Tapi pemakainya ya dikit. Jangan egois lah. Masa pemakaian banyak mau murah juga? Tidak dong. Harus realistis dong. Itulah kalau tujuan kalian pengen murah pakai PLTS tidak. Tapi kalau untuk backup boleh. Karena yang setahu saya orang-orang yang pakai PLTS tuh pasti dia menggunakan PLN juga untuk backup. Ya walaupun mungkin seluruhnya udah bisa pakai PLTS ya. Itu karena memang mereka hobi. Jadi kalau ada omong kalau mau murah pakai PLTS tidak teman-teman. Tidak. Kalian mahal sekali teman-teman. Karena saya sendiri sudah mulai mencoba ya. Tapi belum saya share ya. Baru sedikit-sedikit masih malu lah mau share. Jadi kemarin saya ke-trigger gara video itu, katanya harusnya kan bisa pakai KWH Exim ya. Nah, jadi KWH Exim itu simpelnya begini teman-teman. Kalau misalnya kita dari tenaga surya, itu bisa masuk ke KWH Exim ini, itu bisa jadi KWH teman-teman. Jadi nggak perlu beli pulsa ibaratnya begitu. Bahasa awamnya nih ya, saya jelaskan ya, biar orang awam juga paham, bukan cuma orang-orang yang lihat PLT saja yang paham dengan bahasanya.
Itu mungkin saya rasa karena lagi kesel aja itu. Sabar Pak ya. Bukan, soalnya saya dilihat itu seakan-akan PLTS PLN jahat gitu, bukan. Karena di tiap tempat itu berbeda-beda. Ada yang boleh menggunakan KWH Exim, ada yang tidak. Nah, kalau misalnya teman-teman menggunakan KWH Exim, itu baru bisa mengurangi tagihan listrik teman-teman. Karena dia eh, bisa membuat KWH ibaratnya. Jadi beban yang lebih dari PLTS tadi itu bisa jadi KWH di KWH Exim. Tapi kan tidak semua tempat yang bisa menggunakan KWH Exim ini. Memang agak ribet sistemnya. Kenapa? Karena memang ini untuk orang yang ngerti aja, bukan untuk orang yang pengen eh, listrik murah gitu. Tidak, teman-teman. Ada KWH bersubsidi kalau mau murah. Jangan pakai PLTS. Mahal, teman-teman. Mahal, serius. Kalau misalnya mau pakai yang ece-ece aja, sulit, teman-teman. Jadi jangan ada anggapan kalau pakai PLTS itu nanti didenda sama PLN. Enggak. PLN enggak sejahat itu, teman-teman. Mereka juga mengikuti aturan. Ini bukan berarti saya kerja di PLN, saya bela PLN, bukan. Cuman seakan-akan video tersebut itu sudah 1 tahun yang lalu. Saya sudah lama mau buat, teman-teman. Tapi saya nggak sempat-sempat. Jadi aja baru buat channel, entah ada yang nonton, entah enggak. Tapi saya mau buat aja, siapa tahu ada yang uh, menonton ya channel ini ya. Tolong di-share ke yang punya video itu. Biar bahasa orang awam juga paham gitu untuk bahasanya. Mungkin bahasa saya berlibet ya apa, belibet ya di KWH di penjelasan ini. Tapi saya intinya seperti itu, saya mau menjelaskan. Cuman teman-teman karena saya baru di YouTube ya, jadi penataan bahasa saya itu masih berantakan teman-teman. Mohon maaf ya, para para senior nih, senior PLTS nih. Saya cuma kasih tahu untuk orang awam ya, kalau mau murah jangan pakai PLTS, pakai kalau yang bersubsidi, tapi tidak bisa pajak. Makanya masa kalau yang bersubsidi mau pakai AC, jangan dong. Manfaatkan program pemerintah itu dengan baik dan benar. Jangan disalahgunakan untuk oknum-oknum itu, jangan. Oke, mungkin itu aja yang mungkin masih belum paham. Coba tulis di kolom komentar ya, kita mau bahas tentang bisnis listrikan atau yang lain. Bang Deddy akan perlahan ya coba untuk menjelaskan. Terima kasih.